Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abai wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassah ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah isirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus orang tua kita sekaligus DKM Masjid Jami'al Ikhwan yang selalu membersamai kita dalam kesempatan kegiatan rutin majelis taklim kita. Kita doakan beliau beserta stafnya selalu diberikan kesehatan lahir batin. Ibu-ibu pengurus majelis taklim kaum ibu Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, guru kita yang belum kelihatan, Ibunda Ustazah Haja Imas, semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali. Ibu-ibu, setelah kita puji, kita sanjung Allah, salawat dan salam pun sudah kita haturkan kehadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian doa tadi. Mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Nikmatnya tidak terhitung, banyak betul. Kita bisa datang kembali, Bu, duduk bersama-sama di masjid ini berkat nikmat-nikmat dari Allah. Mungkin badannya sehat, uangnya banyak,
suaranya nggak serak. Tapi cucunya 6 orang lagi nginep di rumahnya, kan otomatis repot juga tuh, ya kan? Cucu sehat, anak menantu sehat, uang banyak, mbahnya yang kurang sehat ya. Alhamdulillah ibu-ibu, lengkap sekali kita peroleh nikmat sehingga hari ini kita menjadi bagian dari pemakmur Masjid Jami'al Ikhwan, terutama dalam kegiatan rutin kita setiap hari Senin pekan kedua dan keempat. Bu Ustazah sampaikan kepada saya hari ini bacaan melanjutkan hadis. Catatan saya hadis ke 177. Terakhir 77. Sekarang ittola'tu alal jannah, itu bukan? Betul? Iya. Ini yang enak sih ada yang mewakili satu orang baca dulu gitu nih ya. Kalau bisa pakai mikrofon dan di-shoot nih kalau bisa nih. Bunda, ada yang siap untuk baca satu orang? Pasti ada lah. Nggak pasti, nggak apa-apa. Silakan Mas. 178. Maafin saya minum sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atola'tu ala jannati fawajadtu aktsara ahlihal fuqara wa tala'tu ala nari fawajadtu aktsara ahlihan Nisa An-Nisa'u. Gak apa-apa Bun, lanjut aja. Lanjut satu lagi. Atibil kalam wa afsil salam wasilil arham wa salli bil laili wan nasu Niam. madkhulil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Salam. Iya, cakep, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu alal jannati fawajadtu aksara ahliha al-fuqara'a wattala'tu alan nari fawajadtu aksara ahliha an-nisa'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atibil kalam wa absis salam wasilil arham wasalli bil lail wan nasu niyam summa dakhul al jannata bisalam. Luar biasa, lancar semua bacanya. Bareng-bareng we. Tapi kan itu barengnya menunjukkan kompak, bukan berarti menunjukkan kalau satu-satu nggak lancar. Baik Ibu, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittola'tu alal jannati, aku melihat dari satu celah
di dalam surga. Fawajadtu aksara ahliha, lantas aku jumpai kebanyakan penghuninya. Penghuninya ini penghuni apa Bu berarti? Penghuni surga. Al-fuqara. Al-fuqara jama' al-faqir, orang-orang fakir. Wa tala'tu 'alan nari, dan aku pun melihat dari satu celah ke dalam neraka. Fawajadtu aksara ahliha, lantas aku jumpai kebanyakan penghuninya an-nisa. Gimana ini? Fawajadtu aksara ahliha an-nisa, lantas aku temukan, aku dapati kebanyakan penghuninya para perempuan. Nggak enak amat ya bacanya ya, salah. Ibu-ibu, kita lihat sekarang. Hadis ini memotivasi orang yang Allah takdirkan fakir. Maksudnya itu gitu. Orang yang fakir, yang orang kan ini Bu, nggak ada orang ingin fakir. Betul nggak kira-kira? Jangankan fakir, miskin saja orang nggak mau. Inginnya orang tuh kaya. Betul tidak? Tapi kita tahu perjalanan kehidupan ini ada yang ngatur. Rezeki ada yang membagi, nasib ada yang menentukan. Kepingin kaya, nyatanya fakir. Nah ibu-ibu, orang-orang yang fakir ini dimotivasi lewat hadis ini. Ternyata ketika Nabi mengintip dari satu celah ke dalam surga, Nabi jumpai kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Ibu, ini fakir yang seperti apa? Ini pertanyaan penting. Sebab tidak akan mungkin kalau semata-mata fakir, fakirnya dia memasukkan dia ke dalam surga. Tapi yang dimaksud yang fakir yang jadi banyak penghuni surga itu adalah fakir satu, dia sabar Bu. Tidak berkeluh kesah. Mantu yang nomor 1 cerita, mantu yang nomor 2 cerita, sampai mantu yang nomor 7 kebagian juga ceritanya. Kamu mah nggak ngerti Ndo, kalau mama lagi susah. Masya Allah. Oh, bukan yang itu tuh, tapi yang sabar. Fakir yang tetap saja apa yang jadi hak Allah atas dirinya, dia perhatikan dengan baik. Allah perintahkan perintah, dia laksanakan. Allah larang satu larangan, ditinggalkan. Itu jadi fakir yang sabar, fakir yang tetap ibadah kepada Allah dalam keadaan fakirnya. Jadi bukan kefakiran yang membawa dia masuk ke dalam surga, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, tapi cara merespon fakir yang Allah takdirkan kepadanya, itulah yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Orang fakir nggak sabaran ada nggak sih Bu? Tuh, jawabannya terlalu jujur ini sebenarnya. Udah kita jawab ada aja gitu ya. Orang fakir yang dilarang justru dikerjakan, ada nggak sih? Ada nggak? Orang fakir yang diperintah ditinggalkan, ada tidak sih? Malahan Ibu, di kampung saya orang fakir sombong itu ada. Iya. Kalau ngomong meletup-letup gitu, gitu kalau ngomong. Bukan main. Tapi apa yang diomongkan, dibicarakan benar-benar 360 derajat berbanding terbalik dengan kenyataan. Fakir tapi sombong. Nah, ini. Jadi di penggalan hadis ini Bu, pertama motivasi yang diberi Nabi kepada orang yang fakir. Yang kedua, bukan kefakiran tok, semata-mata kefakiran yang mengantarkan orang ke dalam surganya Allah, bukan.
Tapi cara merespon fakir yang Allah takdirkan kepada dirinya lah dengan cara respon yang Allah ridho. Gitu. Orang kaya soleh banyak nggak? Nah, itu ya kan? Orang kaya rendah hati banyak nggak? Orang kaya ibadahnya lebih getol dari orang fakir ada nggak? Nah, itu dia. Jadi maksudnya itu, ya. Kemudian ini ibu-ibu harus terima nasibnya ini. Yang ngomong bukan saya. Wattola'tu 'alan nari, aku intip, aku lihat penghuni neraka itu ke dalam neraka, fawajadtu aksara ahliha an-nisa. Kebanyakannya aku lihat di dalam neraka adalah ibu-ibu. Tapi di sini catatan yang diberikan oleh pengarang enak ini, Bu. Ya, kata-kata yang dimaksud kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, ibu-ibu. Ini karena begini, wanita perempuan begitu, wanita ya pasti perempuan, bukan laki-laki, bukan banci gitu. Mereka itu secara umum, Bu, ya, secara umum sekali lagi. Jadi kaidah aglabiyah. Kaidah secara umum, nanti ada pengecualian. Sabarnya tuh agak kurang gitu. Syukurnya agak kurang gitu. Udah jangan terlalu jujur, malu. Itu tuh begitu, Bu. Keluh kesahnya suka banyak. Gitu. Kan ibu-ibu yang saya hormati, dari segi kuantitas ibadah kan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Betul kan? Perempuan itu ada masa haid dan itu rutin setiap 1 bulan 1 kali. Meskipun kisaran umum 6-7 hari ya. Kemudian nanti ada nifas lama. Nifas itu umumnya 40 hari 40 malam. Bukan begitu, Bu? Asam urat nggak dihitung lah. Asam urat salah sendiri ya. Terlalu sering makan yang purin-purinnya tinggi ya. Jengkol itu emang enak, tapi kalau kebanyakan ya apa saja jadi masalah kan itu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itu tuh yang menyebabkan perempuan jadi kebanyakan penghuni neraka. Tapi sekali lagi ini al-qaidatul aglabiyah, kaidah keumuman. Ada perempuan-perempuan hebat, suaminya penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, jam 2 dia sudah ke pasar induk, ibu, beli cabai, bawang, ketimun, engkol, kangkung, pete, sayur-sayuran. Jam 2 sudah berangkat ke pasar. Sudah ada langganan yang nganter, yang bawa dari dalam itu nenteng, Bu, sampai ke mobil. Sudah ada langganannya. Sampai rumah buru-buru sholat subuh, selesai sholat subuh digelar itu sayuran depan rumah. Sedikit apa banyak perempuan yang seperti itu? Top bener ini. Nah, ini ibu-ibu, modalnya 1 juta, begitu masih sisa ada kira-kira 6 kilo yang udah jadi uang 1.350.000. Untungnya berapa? 350.000. Makanya tukang sayur makin banyak, ibu, bukan makin sedikit. Betul. Nah, itu. Dan hak Allah tidak dilupakan. Jam 2 ke pasar. Yuk, kenapa jam segini udah berangkat ke pasar? Lo kalau kesiangan nanti sholat subuhnya gimana, Pak Haji? Tuh, keren nggak kan? Keren nggak? Tuh, ada lagi. Ya kalau gaji suami semata-mata, anak nggak terbiayai sekolah, maka ibu kebetulan punya keahlian. Apa aja digoreng sama dia enak, ibu. Iya, apa saja digoreng enak. Bikinnya kecil-kecil, ibu, begitu digoreng besar. Kue dading ya, benar. Iya,
Tadi waktu dicemplungin ke dalam kuali yang sudah mendidih minyaknya, kecil, segede sepotong jempol tangan saya. Begitu sudah jadi, gendut bu seperti kepala tangan saya. Modalnya cuma 70 apa? Enggak, bukan. Modalnya cuma 700 rupiah, jualnya 3.000. Masya Allah tuh. Akhirnya ada tukang donat naik haji kan gitu. Bukan cuma tukang bubur saja yang naik haji. Nah ibu-ibu yang saya hormati, jadi kembali. Tadi itu aglabia karena tadi perempuan tuh keluh kesahnya banyak, sabarnya kurang, syukurnya kurang. Kadang sama suami kalau dibilang keceplosan kok sering. Keceplosan itu kan mestinya sekali-sekali bu ya. Ini kok sering. Wah, perasaan dari muda sampai tua kamu belum pernah ajak saya makan di resto yang agak sedikit bergengsi lah gitulah. Melulu ngajaknya ke warteg. Mohon maaf bu, nggak ada maksud diskriminasi nih, nggak ada maksud. Karena begini, kenapa saya omongannya tidak seperti itu? Ini bukan berarti warteg itu murah, bukan ya? Murah tapi kan nggak murahan kan bu ya. Saya juga sering makan di warteg, ya udah lapar kan di mana saja. 20.000 nasinya sepiring mentung ya bu. Sayur ada ini ada, pokoknya top. Yang buka warteg tuh makin banyak yang kaya tuh, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini kaidah gelabiyah. Sekali-sekali dong Pak ajak saya ke anu. Tuh, Pak, itu ibu-ibu sana, ibu-ibu mana? Itu pal mana? Itu lampu merah masuk kanan. Itu kan ada masjid di bawah. Mereka itu Pak kalau yang namanya Tanah Abang, langganan. Aku tuh belum pernah diajak ke Tanah Abang, melulu pasar malam gitu. Nah ini kan kalau dibilang keceplosan kok sering, kan berarti bukan keceplosan. Iya, itu kuping suaminya bu, saat itu juga kalau dipegang bu, suhunya langsung naik. Tadinya normal-normal saja 36,5 jadi 38,9 gitu. Tapi cuma di telinganya aja, yang lainnya normal ibu. Aduh, nah ini, jadi tadi tuh sekali lagi qaidah aglabi ya, umumnya perempuan seperti itu. Oleh karenanya Nabi melihat kebanyakan perempuan itu jadi penghuni neraka gitu. Bagaimana wanita-wanita yang salihah? Bukan cuma sekedar jadi penghuni surga, tapi dia akan dilayani oleh bidadari di dalam surga. Ibu-ibu ada orang tanya, kok kenapa nggak ada bidadara ya? Hah? Ada bidara. Ya kalau dan bidara kan orang mau meninggal ya. Ibu-ibu yang ada bidadari, bidadaranya ini mana? Ada yang mencermati juga ibu-ibu, ternyata emang perempuan dengan laki-laki ada poin-poin penting yang tidak sama dalam rangka pencapaian kebahagiaan maksimal. Laki-laki itu ya perempuan gitu. Nggak tahu kalau yang ngomong apa sama apa enggak, saya nggak ngerti juga dah. Kayaknya sih sama, kayaknya sih gitu. Itu perempuan didampingi wanita solihah, wanita cantik, senang bersolek. Itu laki-laki itu umumnya senang gitu. Perempuan tuh enggak. Perempuan tuh biar suaminya ala kadar saja. Bahkan kakinya kanan dua-duanya ibu. Kakinya kanan dua-duanya nggak ada kirinya. Tapi setiap 1 bulan diajak ke toko emas, bulan berikutnya ke butik, bulan berikutnya ke mall, pakaiannya dibaguskan, perhiasannya dibanyakan oleh suaminya. Itu senangnya udah ampun-ampun itu ibu-ibu. Benar, itu perempuan tuh gitu. Mohon maaf nih, karena saya laki-laki, saya harus mengkonfirmasi kepada ibu-ibu. Kan ini analisa bu, ini penelitian. Itu benar nggak bu begitu? Itu benar nggak? Oh benar. Ya apa gitu bang, jujur-jujuran saja ibu. Jadi kalau begitu bu, kenapa tidak dibahasakan bidadari, tetapi yang dibahasakan tidak dibahasakan bidadara, yang hanya dibahasakan itu bidadari? Ternyata cocok.
Jadi perempuan tidak perlu laki-laki yang bagaimana. Yang penting pakaiannya bagus, perhiasannya banyak, ke salonnya yang mahal, skincare-nya yang mahal, glowing terus 24 jam. Itu senangnya udah sampai ke ubun-ubun itu. Dan tadi ibu-ibu udah ngaku, jadi saya nggak perlu tanya lagi ya. Kita lanjut ibu. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz. Ini biasanya kalau dibeli gelar al-Hafiz dalam disiplin ilmu hadis, maksudnya al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang gelar akademi zaman dulu bu, Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengomentari hadis ini begini katanya. Zohirul hadisi at-tahridu ala tarkit tawassu'i minad dunya kama anna bihi tahridun nisa alal muhafadzah ala amriddin li alla yadkhulnan nar. Zohir hadis ini, teks hadis ini ibu-ibu, itu merupakan anjuran agar orang tidak bersenang-senang berlebihan di dalam dunia. Teks hadis ini anjuran agar orang tidak berlebihan dalam berlezat-lezat di dalam dunia. Karena ternyata dunia cuma tempat persinggahan. Ya. Nanti kalau terlalu mewah-mewah, puas-puas, senang-senang di dunia, pulang kampungnya nggak bawa apa-apa. Di dalam hadis ini juga kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, terdapat anjuran kuat terhadap kaum wanita untuk menjaga, memelihara urusan agama mereka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Karena ibu-ibu, perempuan itu dalam beberapa sisi dia lebih sensitif, dia lebih mahal, dia lebih dituntut untuk memberi perhatian besar dibandingkan laki-laki. Kami, aurat kami cuma sesuatu yang berada di antara pusat dan lutut kami saja. Jadi kalau saya pakai celana pangsi ibu, celana pangsi itu celana Betawi, celana pitung, pusat saya tertutup, lutut saya tertutup, saya jalan ke pasar, bahkan saya jalan ke masjid, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah menutup aurat secara sempurna. Tapi kalau perempuan kan tidak, dia mesti memberi perhatian lebih dalam persoalan menutup aurat. Sekujur badannya kecuali yang boleh dilihat, wajib dia tutup. Alat penutupnya tidak transparan. Biar katanya 1 meter harganya 350.000, 400.000. Tapi kalau yang bolong-bolong itu seperti kelambu, barokat namanya apa? Oh, bukan barokat ya. Saya kira itu barokat. Jadi sebenarnya barokah, saya kira gitu. Itu kan bu, saya waktu antar istri ke toko pakaian, itu abang-abang udah repot kasih lihat itu. Bagus-bagus, harganya mahal-mahal. Yang murah ada 40.000 ada, sampai yang ratusan ribu ada. Saya bilang istri saya nggak pakai bahan ini. Ini kan bolong-bolong mas. Ya bapak, Pak Haji ketinggalan. Bolong-bolongnya itu bisa ditambal. Ya baju baru masa mesti tambelan, saya bilang gitu. Bukan pak. Ah itu dia, boring, pakai boring gitu. Ya tapi ya perempuan bu, istri siapa aja pengennya pakaiannya ya kelihatannya enak itu. Nah itu lantas apa lagi? Di samping dia tutup seluruh auratnya, tidak mengenakan bahan penutup yang transparan dan tidak menampilkan lekuk-lekuk tubuh. Itu kami enak aja, saya pakai celana pangsi jalan depan masjid, saya ke pasar, karena masalah. Kalau ada orang bully saya, kurang tajam pikirnya kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu beda. Mohon maaf ibu, bu, mohon maaf nih, agak vulgar saya sedikit. Sini kelihatan aurat bu, haram hukumnya kan gitu kan. Tutup lagi, nggak boleh dibuka terus kan gitu bu. Dari sejengkal, bahkan kurang dari sejengkal
dari telapak kaki aurat. Betul kan? Kalau dia jalan pakai pakaian seperti itu, kalau dia bicara dengan lawan jenis, antas tangannya turun ibu, ininya terbuka, berarti dia sudah perlihatkan auratnya. Nah itu, maka kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memberikan komentar hadis tersebut, dalam hadis ini ada anjuran kuat terhadap para wanita muslimah agar mereka memberi perhatian besar, menjaga adab-adab agama, agar jangan sampai mereka menjadi salah satu penghuni neraka. Nah, itu ini kan penting nih jadinya ya. Alhamdulillah ibu-ibu al-ikhwan mah soleha-soleha semua, alhamdulillah. Saya belum pernah ketemu ada yang lengannya kelihatan, belum pernah lihat ada yang betisnya kelihatan. Ya masalahnya kan saya di Cibubur kan Bu ya, jauh kan gitu kan. Nggak tahu kalau saya tinggal di sekitar masjid, nggak tahu juga. Tapi insya Allah di sini jaga orang semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin, Sabtu yang lalu, saya isi majelis taklim kaum ibu namanya Nurul Jannah. Pak Ustadz, saya ingin konfirmasi, apa benar ada pendapat bahwa perempuan ketika sudah masuk usia 60 tahun dia boleh untuk tidak menutup aurat secara sempurna dengan alasan sudah tidak punya daya tarik gitu Bu? Saya bilang, karena saya ditanya ya saya jawab baik Bu. Saya bilang terima kasih pertanyaannya, ini ada khilaf ulama Bu. Jadi kalau ada yang mengatakan boleh, betulan boleh, karena ada ulama yang mengatakan itu. Tapi ibu-ibu mohon jawab jujur pertanyaan saya ya. Saya bilang gitu Bu. Jadi saya balik bertanya, boleh? Boleh Ustadz. Jawab yang jujur, siap? Siap Ustadz. Ada nggak ibu-ibu 60 tahun masih centil, ada nggak? Saya bilang gitu Bu. Padahal saya lagi nanya yang bertanya ibu-ibu. Ternyata di sini pun wah. Ya sudah kalau begitu, tutup saja auratnya secara sempurna. Biasanya ya nenek-nenek, ya pasangannya kakek-kakek lah, kan gitu. Ya ada juga namanya nasib rezeki, sudah 70 dapat berondong umur 25, ada gitu. Ibu-ibu, kita lanjut hadis berikut. Itu bukan ayah-ayah wae ibu, bukan. Jadi nggak enak saya dibilang ayah-ayah wae. Eta teh sebenarnya ibu, eta teh pertanyaan dari majelis taklim tadi saya sebut gitu. Saya mah cuman ngejawab, cuman nimpalin pertanyaannya, saya balik tanya lagi. Aya ente nenek-nenek 60 tahun umurna namun teh masih genit, masih centil? Jawabannya aya seperti kita. Iya teh di Pala atau di Tasik iya teh? Kayak di Tasik kita ngaji ya. Memang kita lanjut ya ke hadis berikut. Wabihi wa ilaikol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atibil kalama wa absis salama wasilil arham wasalli billahi wan nasu niyam summa duhulil jannata bisalam. Ada 4 poin ibu penting sekali. 1, Nabi redaksikan dalam bentuk kalimat perintah, atibil kalam. Bagaimana maksudnya? Aitakallam bikalamin thayyib, bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Bu, bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Dah sampai sini Bu. Kata-kata tutur kata yang baik itu bukan tutur kata yang buruk gitu. Pemahamannya, bertutur kata yang baik bukan bertutur kata yang buruk, itu pemahamannya.
Lantas bertutur kata yang buruk itu seperti apa? Tutur kata yang menyakitkan orang yang mendengar tutur katanya, tutur kata yang isinya cibiran, tutur kata yang isinya bulian, itu tuh tutur kata yang buruk. Nah, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, lawanan itu. Jangan dipahami bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Ngomongnya ibu lemah lembut, mendayu-dayu. Mas tukang sayur sini. Gimana sih? Abang Cendol dari tadi saya panggil nggak denger, jalan terus. Saya haus. Bu, itu yang dimaksud Nabi, sautul mar'ati auratun. Suara perempuan itu aurat, yaitu karena yang denger bu udah kesenangan. Ini yang manggil suaranya dari sebelah kanan kayaknya. Suaranya saja sudah sedemikian bikin jatuh cinta. Bagaimana mukanya ini tuh. Meskipun ternyata begitu dia nengok ibu-ibu, yang ngomong itu ibu-ibu yang kumat asmanya. Jadi kalimatnya terputus-putus. Ini satu bu ya. Kata-kata ati bil kalam, takallam bi kalamin thayyib, bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bukan tutur kata yang bagus, itu aja. Nah, tutur kata yang bukan tutur kata yang buruk, tutur kata yang baik bukan tutur kata yang buruk. Tutur kata yang buruk itu yang tadi, yang menyakitkan lawan bicara, membuli, mencemooh, menghina, memaki, itu perkataan yang buruk. Justru yang diperintah bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Nah, ibu-ibu, orang tuh tidak selamanya punya aktivitas baik lisan ataupun seluruh anggota badan. Ya kan? Kadang ada orang ada dalam kondisi dia santai gitu. Maka di saat itu ibu-ibu, karena semua kan dihitung kan? Semua kan dihitung tidak? Saat kita diam kita dihitung, kita beraktivitas kita dihitung, kita berjalan kita dihitung, kita berdiri kita dihitung, kita duduk kita dihitung. Kira-kira ketika kita punya kesempatan untuk meningkatkan nilai diamnya kita itu, karena semuanya akan dihitung, bagus mana diam melongo dengan diam tapi hatinya zikrullah. Pasti ya bu ya, pasti. Kalau hatinya tidak bisa zikrullah, diam melongo, diam saja, maka paling tidak lidah yang berzikir. Tuh. Sudah, kita orang yang terdidik dari kecil, ya kan bu? Ini kan semuanya dari masih anak-anak sudah dapat pendidikan agama. Kan gitu kan? Jodohnya bagus, dapat bapak-bapak tentara, rezekinya bagus, anak-anak bisa sekolah, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, bahkan ada yang jadi perwira kan? Dan kita muda dari kecil sudah diajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kan gitu ya bu ya? Sudah dari bengong mending la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gitu kan? Setuju nggak kira-kira? Mohon maaf bu, di Betawi itu ada kalimat gini. Mohon maaf ibu ya, ini nggak ada maksud menyinggung suku manapun. Bengong aja kayak ayam telo. Ayam tuh kalau udah telo 3 hari lagi mati, tahu? Kayak gitu ngomongnya. Telo penyakit ayam bu, tahu kan? Daripada diam saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Bengong saja, mending bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bu, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan bentengi dia dari 19 malaikat Zabaniyah. Karena huruf yang tertulis di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Udah pernah hitung belum? Enggak apa-apa, enggak dosa.
Iya. Tapi pertanyaannya tadi udah pernah hitung belum gitu? Bukan udah pernah dibilangin apa belum gitu. Yuk kita hitung bareng-bareng Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi berapa huruf? 3. Allah. Terserah ibu-ibu deh. Alif, lam, ha. Berarti tambah 3. Ar-Rahman berapa? Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Ar-Rahman dulu, sabar. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Berapa? Tambah 7. 13. Ar-Rahim berapa tuh? Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? 6. 13 tambah 6. Tuh. Ibu-ibu jadi tahu sekarang bukan cuma jumlahnya. Oh beneran. Kita hitung ada 19. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Zabaniyah itu 19. Malaikat yang garang-garangnya luar biasa, Bu. Pasukannya banyak. Tugasnya menyiksa orang di dalam neraka. Orang mengucap bismillahirrahmanirrahim, setiap satu hurufnya akan jadi pelindung baginya dari satu malaikat Zabaniyah. Bismillahirrahmanirrahim doang. Apalagi kalau sampai Yasin, Shadaqallahul Azim, Subhanallah. Itu yang pertama. Jam berapa lupa saya? Ini pakai belum? Masih banyak ya, baik. Yang kedua, Ibu, wa absis salam, tebarkanlah salam. Apa tadi? Nah, itu. Bahkan ibu-ibu dalam memberi salam, kita dulu diperintah mengucapkan salam terhadap orang yang kita sudah kenal ataupun terhadap orang yang belum kita kenal. Tetap diperintah. Gitu. Salim alaman arabta wa alaman lam ta'rif. Ucapkan salam terhadap orang yang kau kenal atau orang yang belum kau kenal. Itu, Bu. Nggak apa-apa nggak kenal kita ucapkan salam, nggak ada rugi. Tapi yang kita salami nggak jawab, bahkan ngerasa aneh. Ini orang kok nggak kenal ngucap salam gitu. Lantas salam kita nggak dijawab, nggak ada ruginya. Allah kirimkan malaikat untuk menjawab salam kita. Nah, saya ngaji, guru tuh bilangnya gini, ini bisa makna tekstual, bisa makna kontekstual, bisa makna hakiki, bisa makna majazi gitu, Bu. Makna hakikinya ucapkan salam, ketemu siapa saja, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita kenalkah yang bersangkutan ataupun tidak kita kenal? Kecuali kalau kita tahu yang bersangkutan non muslim atau gitu, Bu ya, non muslimah, kecuali kita tahu itu. Kita nggak kenal tapi kita duga dia muslim, ya, maka kita ucapkan salam. Jadi hadis kita yang ke 179 belum selesai, Bu ya. Nanti kita lanjut wasilil arham. Mudah-mudahan kita sehat, kita panjang umur, Bu ya. Baik Ibu, kita tutup majelis ini dengan doa seperti biasa. Sebelum doa kita bertawassul dengan kemuliaan suratul Fatihah. Kita minta pada Allah yang Maha mengijabah semua doa, agar Allah berikan kita semua keteguhan iman dan Islam. Panjang umur kita dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbani karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, sangat saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan dan perhatiannya. Begitu juga pada segenap DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.